Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah menyertai kehidupan kita semua sehingga kita boleh ada di sampai saat ini. Di dalam situasi pandemi COVID-19 tidak mengurangi semangat spiritual iman sebagai umat Tuhan untuk datang ke hadiratnya, menyembah dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini. Kami atas nama BPMJ dan Pelayan Khusus mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing secara online. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sherly Mantiri Narai, MTH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita akan memuliakan Tuhan dengan menyanyi NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah ini terdapat dalam Mazmur 89 ayat 9 dan 10. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Kita sambut dengan pujian Lingkupiku. Naungiku
Saudara-saudaraku, menyadari dalam perjalanan hidup kita tidak terlepas dari salah dan dosa. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang menghadap Tuhan, mengaku kesalahan dan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Allah yang Maha Kasih, di tengah kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami sadar Tuhan, masih saja ada saat-saat di mana kami melukai hati Tuhan. Engkau telah membuktikan bahwa kasih-Mu sempurna dan kuasa-Mu sanggup menolong dan membebaskan kami dari berbagai pergumulan. Tetapi ampuni kami Tuhan, karena ada saat di mana kami menghadapi berbagai pergumulan yang berat, kami meragukan kuasa Tuhan. Atau malah kami mencari pertolongan di luar kuasa Tuhan. Ampuni dan kasihani kami. Di tengah kegelapan hidup ini yang syarat dengan berbagai masalah yang sulit, sering juga muncul rasa takut dan khawatir, seolah-olah tidak ada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bapa di surga, sebagai suami istri, sebagai orang tua, anak-anak, ada saat-saat dimanapun kami menyakiti dan melukai satu dengan yang lain. Kami mohon ampuni dan kasihani kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang mengaku kesalahan dan dosa kami dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Ketika hati kami disakiti, tolong kami Bapa untuk boleh memaafkan sesama kami. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Amin. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pemberi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila
Saudara-saudaraku, dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat dalam Yesaya 54 ayatnya yang ke-8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusku. Demikianlah berita anugerah Allah. Kita sambut dengan Kidung Keesahan 477, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya bersama, mari kita berdoa. Ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu, kami diberi kesempatan untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami menikmati kuasa firman-Mu saat ini. Dan berfirmanlah buat kami. Kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab saat ini terambil dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai ayat 41 dituliskan demikian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Alkitab di hari ini. Shalom.
damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik kita yang ada di rumah, atau mungkin dalam perjalanan, atau dimanapun saat ini kita berada. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita boleh beribadah kepada Tuhan saat ini, diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, semua karena kasih dan sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, perjalanan hidup manusia dapat diumpamakan seperti perjalanan mengarungi lautan yang luas. Ada saat di mana laut tenang, ada pemandangan indah, sejauh mata memandang air. Sekali-kali mungkin terlihat pemandangan yang lucu, menggelikan, ketika ada lumba-lumba melompat dan menari. Sungguh indah. Membuat orang yang melihatnya merasa gembira dan bahagia. Tapi ada saat di mana lautan itu diterjang badai. Badai yang besar atau badai yang sangat besar yang bisa hampir-hampir menenggelamkan sebuah kapal. Juga di tengah lautan ada bahaya yang bisa terlihat dengan mata jasmani, sehingga boleh membuat sang nahkoda atau kapten kapal mengambil sikap tidak bisa kita lewat di situ. Harus mengambil arah lain. Tapi ada bahaya yang tidak terlihat dengan mata jasmani. Misalnya gunung es yang ada di bawah laut. Kita ingat film Titanic? Sampai ada yang berkata, kapal itu kapal termewah, terbagus, terkuat. Allah pun tidak sanggup menenggelamkannya. Tapi apa yang terjadi? Tanpa mereka sangka, kapal yang dikatakan tidak akan mampu ditenggelamkan oleh Allah sekalipun, ternyata terbelah dua karena ada gunung es di mana kapal itu melewatinya. Berbagai situasi dialami dalam perjalanan mengarungi lautan yang luas. Dan itulah yang kita jalani dalam kehidupan di dunia ini. Bacaan kita saat ini mengisahkan tentang perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dikatakan setelah Tuhan Yesus mengajar orang banyak, hari sudah petang menjelang malam. Dan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang danau Galilea. Memang danau itu katanya posisinya bisa membuat ada badai tiba-tiba, badai besar tiba-tiba datang. Dan kita boleh melihat di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus ada di perahu itu. Dalam perjalanan badai besar datang. Apa yang boleh kita katakan di sini? Benar ada ungkapan yang pernah kita dengar. Ketika kita hidup bersama Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, percaya dengan sungguh kepada Tuhan, bukan berarti hidup kita terbebas dari pergumulan dan tantangan serta badai kehidupan. Seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Di perahu ada Tuhan Yesus, tapi bukan berarti badai jauh dari mereka. Bisa saja dan memang terjadi mereka mengalami badai besar. Tetapi ini keuntungan orang yang percaya kepada Tuhan.
Ini keuntungan orang yang dekat dengan Tuhan. Sekalipun ada badai yang datang, sekalipun ada masalah besar menerpa hidup kita, kita bisa selamat karena ada Tuhan yang menolong kita. Tapi ketika kita di luar Tuhan, badai datang, secara manusia kita pasti tidak akan kuat. Seperti kitab Mazmur pasal 1 katakan, hidup orang yang di luar Tuhan, ketika badai datang, dia seperti sekam yang ditiupkan angin. Tidak punya kekuatan apa-apa. Karena itu saudara-saudaraku, betapa pentingnya dan beruntungnya kita hidup bersama Tuhan. Yesus sedang tidur ketika badai besar datang. Kalau dalam Injil Markus dikatakan taufan besar datang. Kisah ini ada di 3 Injil. Injil Matius dan Injil Lukas pun menuliskan hal ini. Dan di Injil Matius dikatakan angin ribut datang. Dan murid-murid Tuhan Yesus membangunkan dia. Kita bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak ada dalam perahu itu. Siapa yang akan menolong para murid dari terpaan taufan yang dahsyat itu? Di zaman itu Tuhan Yesus secara fisik ada bersama dengan para murid. Kita bisa melihat di sini betapa pentingnya dan beruntungnya para murid ketika ada dekat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita sekarang? Secara physically, Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Tetapi Roh Kudus yang Tuhan utus untuk menyertai kita, untuk menghibur kita, untuk menolong kita, ada dalam hati kita, ada dalam tubuh kita, ada dalam rumah tangga kita, ada dalam gereja Tuhan. Tapi yang menjadi persoalan, mau enggak kita datang membangunkan Tuhan Yesus? Mau enggak kita datang meminta pertolongan kepada Tuhan ketika badai menerpa hidup kita? Atau paling tidak kita datang curhat pada Tuhan ketika orang punya masalah. Tapi ini kembali kepada seberapa dekatnya hubungan rohani kita dengan Tuhan. Saya bisa contohkan, mungkin kalau Pak Ahok menemukan ada sesuatu yang tidak benar di lingkungan BUMN dengan posisinya sekarang, bisa saja dia langsung menelpon Bapak Presiden Jokowi. Bapak Presiden Jokowi bisa langsung menjawab telepon atau lewat asistennya dan boleh diskusi, ada jalan keluar yang terbaik. Karena ada hubungan dekat. Tapi coba bayangkan kalau saya yang tahu Bapak Presiden sebagai Presiden Indonesia, tapi tidak punya hubungan pribadi. Kalau ada sesuatu yang enggak benar, saya enggak mungkin langsung telepon Pak Presiden. Apa mungkin lewat menyurat atau lewat berapa lapisan untuk bisa sampai. Atau mungkin kita yang biasa, yang kita alami. Misalnya dalam kepanitiaan, kalau kita butuh dana, biasanya dalam kepanitiaan ada donatur. Kalau kita dekat dengan seseorang, dengan enak atau dengan sangat nyaman kita datang, Pak, ini torang pe gereja mau ada ini, boleh tolong bantu? Kalau ada hubungan pribadi yang dekat, kita akan dengan enjoy-nya menjumpai orang itu. Atau mungkin lewat telepon bisa. Tapi kalau kita tidak kenal orang itu, paling rasa ndak enak. Rasa malu mau datang minta sesuatu. Sama
dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita akrab dengan Tuhan, kalau kita ada hubungan rohani yang dekat dengan Tuhan, kita tidak perlu malu. Ada apa-apa selalu orientasinya Tuhan tolong. Tuhan kita sakit hati, Tuhan kita begini, Tuhan kita butuh ini, Tuhan kita tidak kuat lagi, Tuhan tolong. Tapi kalau hubungan kita jauh dari Tuhan, rasa malu mau datang. Karena itu, lewat firman Tuhan saat ini mau mengajak kita, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Mari jalin hubungan rohani yang akrab dengan Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan ataupun dalam kesukacitaan, tidak ada penghalang untuk kita mau datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, di ayat 38b dituliskan, murid-muridnya berkata ketika membangunkan Tuhan Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mungkin kalau pakai bahasa Manado, Tuhan yang nak farek kalau orang mau mati percuma. Tuhan mau kasih biar orang binasa di sini. Dan dari pertanyaan ini tersirat bahwa ada rasa takut, rasa khawatir, rasa ragu-ragu, tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan ini pun dibuktikan oleh Tuhan Yesus setelah dia menghardik danau itu. Tuhan berkata kepada murid-muridnya di ayat 40b, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dengan kata lain Tuhan mau katakan, kita ada sama-sama dengoni. Kenapa ngoni mesti takut? Kita sanggup tolong pangoni. Kenapa ngoni ragu kalau kuasa saya bisa menyelamatkan? Mungkin Tuhan Yesus kecewa. Karena murid-murid ini yang ada selalu dekat menyertai Tuhan Yesus. Yang menyaksikan betapa perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan terjadi. Orang buta dimelekkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Dan murid-muridnya menyaksikan secara dekat. Tapi kenapa masih ada keraguan akan kemahakuasaan Tuhan untuk menyelamatkan mereka? Saudara-saudaraku, ini juga yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Ada satu ilustrasi tentang seorang petani yang pulang dari kebun, dia membawa hasil kebunnya. Ada pisang, goroho, ada kelapa, ada ubi, ada milu atau jagung yang lumayan berat. Ketika dia berjalan mau pulang ke rumah, ada mobil lewat. Mobil itu berhenti dan memberi petani ini bisa menumpang. Setelah mobil berjalan, sang sopir melihat dari kaca kontrol. Petani itu sudah naik mobil, dia tidak duduk, tetap berdiri, berpegangan di salah satu sisi mobil, dan sambil memikul beban, memikul bahan-bahan kebunnya. Saudara-saudaraku, ini mungkin sesuatu yang lucu bagi sopir itu. Dan kalau kita melihat pemandangan itu. Tapi itu sebenarnya yang bisa saja dialami oleh kita manusia. Tuhan sudah menyelamatkan kita, menanggung dosa kita. Dan Tuhan juga berfirman, "Marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Juga kalau kita baca di Ulangan 1 ayat 30, ketika para pengintai akan memasuki
tanah Kanaan. Ada ketakutan karena orang-orang di sana seperti raksasa. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap percaya. Dan mereka katakan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir. Di depan matamu. Tuhan yang berperang bagi kita untuk membawa kemenangan. Tetapi ada saat di mana kita tidak menyerahkan hidup kita secara penuh kepada Tuhan. Di saat kita banyak pergumulan, biar orang so berdoa, berlutut, menangis pada Tuhan. Tapi di sisi lain, orang tetap merasa, aduh mau jadi enggak ini? Kita mau baik enggak dari kita pesaki? Kita mau dapat ulang pekerjaan enggak? Kita mau dapat jodoh enggak? Kita masih mau dapat anak enggak? Kita mau kelar kuliah enggak? Penuh dengan keraguan. Firman Tuhan saat ini mau mengajak kita semua, orang muda, orang tua, bawa pergumulan kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan satu keyakinan. Kalau Tuhan sanggup menghardik dan memberikan ketenangan danau yang diterpa badai besar, Tuhan juga sanggup meneduhkan dan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam pergumulan kita. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, kembali kepada bacaan kita, Markus 4 ayat 39. Tuhan menghardik angin itu dan berkata, diam dan tenanglah. Kata menghardik dalam bahasa aslinya epetimesen. 3 bagian Alkitab dalam Injil sinoptis yang mengangkat cerita ini sama-sama menggunakan kata ini, epetimesen, yang berarti menghardik, menegur, memarahi. Dan kata ini pun dipakai ketika Tuhan menghardik roh jahat yang ada dalam diri seseorang di Kapernaum. Dan dari penggunaan kata ini sebagai kata kerja, tetapi bukan kata kerja biasa. Karena subjeknya selalu Tuhan Yesus. Dan hanya muncul dalam Injil-Injil sinoptik. Dan mungkin dapat juga dikaitkan dengan Mazmur 106 ayat 9, di mana dalam Septuaginta, Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Yunani, disebut Septuaginta, diterjemahkan epetimesen untuk kata Allah menghardik. Kata menghardik, Allah menghardik Laut Merah. Menghardik di situ pun menggunakan kata epetimesen. Dan ada literatur lain yang memberi informasi. Taufan yang dahsyat itu bukan natural, tetapi non-natural. Ada keterlibatan kuasa di luar kuasa Tuhan. Tapi kita bisa buktikan, entah badai itu karena alam, ataupun karena keterlibatan kuasa lain, yang pasti dengan Tuhan menghardik, taufan itu bisa tenang. Tuhan Yesus sanggup menenangkan taufan yang dahsyat dengan menghardik, dengan berkata, diam dan tenanglah. Tuhan Yesus sanggup mengeluarkan roh jahat dalam diri seseorang yang kerasukan di rumah ibadat di Kapernaum, juga dengan menghardik, dengan kata epetimesen. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pun
harus percaya. Sebesar apapun masalah yang kita alami dalam hidup kita, sekalipun seperti badai atau tofan yang dahsyat, lewat firman Tuhan saat ini meneguhkan saya dan kita semua. Tuhan sanggup menghardik. Tuhan sanggup menenangkan segala pergumulan hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada sebuah lagu yang berkata, Engkau Tuhan perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman Tuhan di dalamku, tenangkan jiwaku. Lagu ini senada dengan firman yang boleh kita renungkan saat ini. Kalau Tuhan sanggup meneduhkan danau yang diterpah badai, artinya Tuhan berkuasa atas alam semesta ini. Seperti tema renungan saat ini. Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta. Kita pun percaya dengan kuasa Tuhan sanggup menenangkan badai kehidupan yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Tetap percaya kepada Tuhan dan buktikan dalam hidupmu. Bersama dengan Tuhan, kita sanggup melewati, menerjang badai kehidupan untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Amin. Engkaulah perisaiku,
marilah kita membawa persembahan ke meja persembahan. Nas Alkitab penuntun persembahan terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan NKB 197, Besarlah Untungku. Saudara-saudara, marilah berdiri dan berdoa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan ini, kami bersyukur dengan hati tulus atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami setiap saat. Sungguh kami tidak dapat ukur dengan apapun juga, sebab terlalu besar anugerah-Mu bagi kami. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain menyerahkan segenap hidup kami menjadi mezbah-Mu yang kudus. Dalam ibadah ini, kami, umat-Mu telah membawa persembahan dalam bentuk uang. Berkati dan kuduskan persembahan ini, sehingga dapat dikelola dan dipergunakan secara tepat dan benar. Ya Tuhan, ini doa syukur umat-Mu yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber selamat dan serta sumber berkat kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang maha kasih dan maha murah, Engkau Allah kami yang ajaib, yang perkasa, yang melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh ada di hari pertama bulan November, dan kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya firman-Mu boleh menuntun dan meneguhkan iman percaya kami. Sekalipun kami mengalami badai kehidupan, tetapi bersama dengan Tuhan, kami boleh melewatinya dan boleh meraih kelepasan serta kemenangan bersama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Saudari Audrita Mentang, Bapak Riki Regar, Ibu Olvi Umboh Loloang, dan anak Kinakas Matindas. Juga bersama dengan keluarga Matindas Rey atas hari ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menguduskan kesukacitaan saudara-saudara kami yang kekasih ini. Dan dalam kasih rahmat Tuhan, mereka boleh mengalami kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan keberhasilan di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan,
untuk seluruh jemaat Gemim Sion dan simpatisan, mulai anak-anak sampai orang tua lanjut usia, kami bawa di hadapan Tuhan. Tuntun kami untuk hidup taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Tuntun kami untuk boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Anugerahkan kami semua kesehatan yang baik. Dan kami juga mohon berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Tuhan tolong berikan yang terbaik. Tuhan jamah dan berkati kandungan ibu yang rindu mendapatkan keturunan. Tuhan sertai orang tua yang dianugerahkan anak-anak untuk boleh mendidik anak-anak kami dalam kasih Tuhan dan memberi teladan iman yang baik buat anak-anak kami. Bapa di surga, kami berdoa bersama untuk ibadah hari ulang tahun Jemaat Gemim Sion yang ketiga di tanggal 6 November mendatang. Berkati panitia yang sudah boleh bersedia untuk mengatur acara ini. Dan semua yang terkait di dalamnya, kiranya dalam pengasihan Tuhan semua boleh melaksanakan tugas dengan baik dan acara ini boleh berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam rencana memasuki rumah tangga yang baru. Saudari Roma Pardede dan saudara Mario Tintingon. Mohon pertolongan Tuhan sehingga semua yang dibutuhkan tersedia tepat pada waktunya sampai pada hari hanya nanti terlaksana dengan baik. Kami topang doa buat Ibu Eka Sendo Abidin. Tolong sertai, jaga dan lindungi dalam masa kehamilannya. Kiranya tetap ada sukacita, tetap sehat Ibu Eka dan bayi dalam kandungan sampai tiba saat melahirkan. Kami topang doa bagi mereka yang tugas keluar kota dan keluar negeri. Bapak Doni Rantung, Saudara Stefando Rondonuwu, Bapak Effendi Panjaitan, Bapak Hartley Tamamilang, Saudara Frangelio Maki, dan Saudara Hani Tatimu. Tuhan jaga, lindungi, berkati mereka. Kami juga terus bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang terkasih, yang dalam pergumulan sakit dan dalam proses pemulihan. Secara khusus untuk hamba-Mu, Pendeta Fefti Ompi Narai, dalam rencana pelaksanaan kemoterapi pada hari Senin besok. Oh Tuhan, kami mohon pengasihan daripada-Mu. Kiranya pelaksanaan kemoterapi boleh berjalan dengan baik, dan itu boleh membawa kesembuhan yang sempurna buat Pendeta Fefti, sehingga boleh melayani bersama dengan kami lagi di tengah-tengah Jemaat Gemim Sion, Jakarta Utara. Untuk Ibu Dewi Maliangkai Suwito, Bapak Temi Maliangkai, Bapak Edi Maliangkai, Ibu Maria Kindangen, Bapak Jonas Kalesaran, Ibu Kusoi Supit, Bapak Elviani Wowor, dan Oma Karolin Ponto. Kiranya dalam jamahan tangan kasih Tuhan, mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Bapa di surga, kami juga turut berduka bersama dengan keluarga besar Umboh Loloang. Kiranya dalam kasih sayang Tuhan, keluarga ini boleh dihibur, dikuatkan, sehingga boleh menghadapi kedukacitaan atas meninggalnya orang tua mereka terkasih, Bapak Alexander Loloang almarhum. Terima kasih Tuhan, kami juga topang doa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya dalam kasih sayang Tuhan, dalam situasi sulit di masa pandemi ini, pemerintah kami tetap diberkati, dianugerahkan hikmat oleh Tuhan, menyikapinya dengan baik, dan kami pun masyarakat boleh menuruti apa yang menjadi peraturan-peraturan yang ditetapkan, bersama-sama menjaga diri, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh keberadaan hidup kami sekalian,
kami bawa di hadapan Tuhan. Demikian pun untuk saudara-saudara kami yang bertugas dalam ibadah ini, pelayan khusus, pemain musik, singers, multimedia. Tuhan berkati supaya dari hari ke hari kami semakin beri yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Kami sampaikan terima kasih kepada Kadim Pendeta Selly Mantirinare MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Terima kasih kepada pelayan khusus yang bertugas di ibadah minggu pagi, organis, pemandu lagu, multimedia, soundman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara. Terima kasih disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online dan sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya ibadah kita hari ini menjadi persembahan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian hal-hal sebagai berikut. Atas nama Majelis Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Saudari Odrita Mentang, Bapak Riki Regar, Ibu Holvi Lolowang, Adik Kinacas Matindas. Kemudian juga selamat hari ulang tahun atas pernikahan keluarga Matindai Rey. Selanjutnya kegiatan ibadah Wipra dilaksanakan secara online. Perlu disampaikan juga kepada Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara bahwa sesuai dengan himbauan pemerintah Provinsi Jakarta DKI Jakarta yang akan memberlakukan kembali PSBB, maka untuk sementara waktu kegiatan ibadah minggu mulai tanggal 20 September 2020 sampai ada pemberitahuan, pengumuman lebih lanjut akan dilaksanakan di rumah masing-masing lewat live streaming atau rekaman. Kegiatan kalender Gemim Sion belum dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan dikarenakan pandemi COVID-19 dan akan diinformasikan selanjutnya setelah situasi sudah kondusif. Kemudian pengumuman dari panitia hari-hari raya gerejawi bahwa ibadah syukur hari ulang tahun ketiga Gemim Sion Jakarta Utara akan dilaksanakan pada hari Jumat 6 November 2020 jam 19.00 WIB, tempat online. Mohon kehadiran jemaat dalam ibadah tersebut. Kemudian ada pengumuman nikah, saya bacakan sebagai berikut. Pengumuman nikah, pada hari ini Minggu tanggal 1 November tahun 2020 diumumkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020 bertempat di Gemim Sion Jakarta Utara, wilayah Jabodetabek, Bandung, bermaksud hendak melangsungkan perkawinan kepada calon suami Mario Johan Tintingon, umur 28 tahun, lahir di Laikit tanggal 17 Maret 1992, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kelapa 2 nomor 9 RT 004 RW 03 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, anak dari suami istri Maurits Tintingon dan Maria Paula Matindas. Dan calon istri adalah Anete Roma Uli Pardede, umur 37 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 13 Agustus 1983, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kebon Nanas 2, nomor 12, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Kabupaten Jakarta Selatan, anak
dari suami istri Wisker Pardede dan Hemat Len Sintarapul Pasaribu. Apabila dalam pelaksanaan pernikahan ini ada yang keberatan, mohon hubungi Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara. Demikianlah pengumuman nikah ini yang telah dibuat oleh BPMJ Gemim Sion Jakarta Utara, tertanda Pendeta Ruth Tantero Mentang STH, Wakil Ketua. Demikian pengumuman nikah. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara, mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya orang tua terkasih almarhum Alexander Loloang, dan kami mengucapkan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga besar Umbo Loloang. Demikianlah warta jemaat ini yang kami sampaikan, kiranya untuk diperhatikan di rumah masing-masing. Sekian. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Halo. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dalam damai sejahtera, dan beritakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Jemaat diundang berdiri dan kita angkat pujian dari Kidung Keesahan 497 ayat 1 dan 3 di badai topan dunia. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bila badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan, ibadah saat ini boleh terlaksana dengan baik, semua karena kasih dan penyerahan Tuhan. Kiranya ibadah kita hari ini membawa berkat dalam kehidupan kita, menuntun perjalanan hidup kita di sepanjang minggu yang akan kita jelang, bahkan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.